Perkenalkan, nama saya Junita Sari Guru Tarigan, NPM 17110225. Halo, perkenalkan nama saya Sukaria Situmorang dengan NPM 17110236. Dalam hal ini kami akan membahas sastra kontemporer dengan materi puisi kontemporer. Sastra kontemporer itu sendiri yang saya ketahui ialah merupakan suatu karya sastra yang lahir di masa kini ataupun di zaman sekarang. Di sini saya juga akan membahas puisi Indonesia kontemporer, di mana puisi Indonesia ini lahir pada waktu tertentu dengan bentuk dan bergaya yang kaidahnya tidak sesuai dengan puisi lama. Puisi kontemporer ini juga mulai berkembang pada tahun 1970-an. Puisi kontemporer juga tidak memiliki bentuk dan irama. Mengapa? Karena dalam pembuatan puisi kontemporer ini, para penyair diberikan kebebasan dalam membuat puisi tersebut. Sehingga mengapa dikatakan puisi kontemporer adalah puisi masa kini? Dalam hal tersebut, puisi kontemporer tidak lagi menemui kaidah-kaidah pada puisi lama sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri puisi kontemporer. Yang pertama, tipografi atau bentuk penulisannya yang unik. Yang kedua, tulisan kata, baris dan bait menyimpang dari penulisan puisi pada umumnya. Yang ketiga, terjadi kemacetan bunyi. Maksudnya ialah pada saat kita ingin membacakan puisi tersebut, kita tidak mengerti apa yang harus kita bacakan karena dalam puisi tersebut bisa saja kita menemui hanya tanda tanya yang disejajarkan. Yang keempat, menggunakan idiom yang tidak lazim. Kemudian yang kelima, memperhatikan kemerduan bunyi. Yang keenam, banyaknya pengulangan kata, frasa, dan kelompok kata yang tidak wajar. Yang ketujuh, terkadang dalam penulisan puisi kontemporer tersebut juga bahasa Indonesia digabungkan dengan bahasa lain seperti bahasa asing ataupun bahasa daerah, sehingga dengan begitu kita tidak mengerti apa yang dimaksud dalam puisi tersebut atau makna yang tersampaikan tidak sesuai. Dan yang terakhir, menggunakan gaya bahasa paralelisme dikombinasikan dengan gaya bahasa hiperbola. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang unsur-unsur yang paling menonjol dalam puisi kontemporer. Yang pertama ada unsur bunyi. Unsur bunyi ini adalah susunan baris atau bait dan penulisan huruf. Yang kedua, unsur anjam benem, yaitu pemotongan kalimat atau prasa. Yang ketiga adalah unsur kelakar. Unsur kelakar ini adalah unsur-unsur yang bersifat kelucuan atau bersifat lucu yang dapat menghibur para pembaca puisi kontemporer. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis puisi kontemporer. Yang pertama yaitu puisi mantra. Puisi mantra adalah jenis puisi yang satu ini berkaitan dengan salah satu puisi lama, yaitu mantra. Yang kedua, puisi embeling. Kata embeling berasal dari bahasa Jawa yang artinya nakal atau sulit diatur. Puisi embeling adalah puisi yang tidak mengikuti aturan. Yang ketiga adalah puisi konkret. Adalah jenis puisi kontemporer yang menitik beratkan pada tampilan gratis atau susunan katanya. Yang keempat, puisi tanpa kata, yaitu puisi kontemporer yang tidak menggunakan kata-kata untuk mengungkapkan ekspresinya, namun sebagai gantinya digunakan titik, garis, dan grafisnya. Yang kelima, puisi minim kata. Puisi minim kata merupakan jenis puisi kontemporer yang memang minim sekali dalam penggunaan katanya. Yang keenam, puisi multilingual. Puisi multilingual ini adalah jenis puisi kontemporer yang menggunakan dalam berbagai bahasa, baik bahasa daerah maupun bahasa asing. Yang ketujuh, puisi suprakata adalah jenis puisi kontemporer yang menggunakan kata-kata konvensional dan susunannya dijungkir-balikkan sehingga menciptakan kosakata baru
yang belum ditemui sebelumnya. Yang kedelapan, puisi idiom baru. Jenis puisi idiom baru ini adalah menggunakan makna yang baru dan mengandung nyawa baru. Berikut kami lampirkan contoh dari puisi sastra kontemporer. Di karya Norcha Marendra. Betul, kau pasti sedang menghitung beberapa nasib lagi tinggal. Sebelum fajar terakhir kau tutup, tanpa seorang pun tahu siapa kau. Dan kau maka kini lengkapkah sudah perhitungan di luar akal dan angan-angan di dalam hati kita tentang sesuatu yang tak bias siapapun menerang katakan pada saat itu kau mungkin sedang betul kan? Dapat kita lihat dalam contoh puisi kontemporer dengan judul di karya Norcha Marendra tersebut bahwa bentuk serta kata dengan barisnya itu tidak lagi mengikuti sesuai dengan kaidah yang terdapat dalam puisi lama. Demikian materi yang kami sampaikan. Puisi kontemporer kiranya dengan materi tersebut dapat menambah wawasan bagi para pendengarnya. Sekian dan terima kasih.